Bab 191. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Namun, jurus pedang surgawi 9 mendalam berasal dari jurus tak terkalahkan yang belum selesai. Sungguh bagus memiliki kekuatan seperti itu. Dia tersenyum tak berdaya. Su Ling tahu bahwa dia beruntung. Itu adalah kesempatan besar untuk mendapatkan jurus tak terkalahkan yang belum selesai. Sekarang sungguh tidak realistis untuk menginginkan jurus tak terkalahkan yang sudah selesai. 10.000 pedang adalah milik sekte. Makna mendalam pertama adalah melepaskan ribuan ki pedang. Hanya titik ini saja sudah sesulit surga. Sambil merenungkan pola seni bela diri Wanjian Guizhong, alis Su Ling berkerut. Hanya dengan benar-benar memahami teknik pedang ini, kita dapat memahami esensi dan kesulitannya. Bagaimanapun, Su Ling hanyalah seorang pendekar 5 lapis di alam Yuan Wu. Meskipun dia memiliki 4 suandan di tubuhnya, yang dapat membuatnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan pendekar 9 lapis di alam Yuan Wu, tidak mudah melepaskan ribuan ki pedang. Untungnya, aku pernah berlatih Jiuxuan Tianjian Jue dan bayangan soliter sebelumnya. Aku sudah mahir menguasai pelepasan pedang ki. Kalau tidak, hampir mustahil melepaskan ribuan pedang ki. Su Ling tidak bisa menahan tawa. Ada beberapa kesamaan antara teknik pedang, dan formula Jiuxuan Tianjian milik Su Ling hanya perlu melepaskan pedang ki dan mengembun menjadi bayangan pedang. Sekarang, 10.000 pedang milik klan, yaitu untuk mengembunkan pedang ki yang dilepaskan menjadi potensi pedang. Inilah perbedaan antara ilmu pedang. Su Ling adalah seorang praktisi pedang di kehidupan sebelumnya, dan dia juga adalah master tertinggi Jiu Xiongtian. Dia hanya selangkah lagi dari menerobos alam tertinggi. Secara alami, dia mengerti apa artinya memadatkan pedang ki menjadi potensi pedang. Tidak sulit bagi praktisi pedang biasa untuk melepaskan ki pedang, tetapi sangat sulit untuk memadatkan ki pedang halus menjadi postur pedang. Bagi praktisi pedang, dari ki pedang ke postur pedang adalah jenis alam pedang yang lain. Dari postur pedang ke niat pedang, itu adalah jenis alam pedang yang lain. Meningkatkan alam pedang berarti transformasi praktisi pedang dan lonjakan kekuatan. Hingga saat ini, Su Ling belum mencapai tahap pemadatan potensi pedang. Hanya melepaskan ki pedang akan menyebabkan tekanan besar pada Su Ling. Bagaimanapun, persyaratan keterampilan ini adalah melepaskan ribuan ki pedang. Dengan kata lain, seniman bela diri harus melepaskan cukup banyak ki pedang untuk mengembangkan keterampilan ini secara ekstrim. Jika jumlah ki pedang tidak cukup, Anda tidak akan dapat mengerahkan kekuatan keterampilan ini. Memikirkan hal ini, Su Ling segera menyadari bahwa dia tidak dapat menahan napas dingin. Dia tampak sangat serius dan mengeluarkan ki gelap di tubuhnya dan memadatkannya menjadi ki pedang. Pedang ki yang penuh dengan napas tajam mengalir keluar dari tubuh Su Ling. Di masa lalu, Su Ling berlatih Jiuxuan Tianjian Jue untuk memadatkan pedang ki ini menjadi bayangan pedang, tetapi kali ini, Su Ling tidak lagi memadatkannya menjadi bayangan pedang, tetapi memadatkannya menjadi potensi pedang. Ya, ia memadatkan pedang ki bersama-sama untuk membentuk potensi yang sangat besar. Potensi ini pasti memiliki kekuatan yang tak terbatas, seperti gelombang yang saling tumpang tindih dan bergulung, runtuhnya dan hancurnya bintang-bintang, dan hancurnya gunung dan sungai oleh bulan purnama. Potensinya dapat menyapu segalanya. Pada saat ini, Su Ling melepaskan semua ki misterius dalam pil misterius di tubuhnya dan memadatkannya menjadi ratusan pedang ki. Pedang ki yang dingin dan ganas untuk membunuh dan memotong berenang di sekitar tubuh Su Ling. Udara terpotong dan mengeluarkan suara. Wajah Wang Huan pucat. Dia tetap di dekatnya dan menatap Su Ling dengan hati-hati untuk melepaskan pedang ki-nya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Pedang ki Su Ling benar-benar tebal dan keras, membuat orang merasa tak terkalahkan. Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, siapa yang akan mengira bahwa seorang pendekar 5 lapis di alam Yuan Wu dapat memiliki roh pedang yang begitu kuat? Ho, ki gelap di tubuhnya mengembun menjadi ki pedang. Su Ling menarik napas dalam-dalam, mengendalikan ki pedang di sekitar tubuhnya, dan kemudian mencoba memadatkan ki pedang menjadi momentum pedang. Meskipun ratusan ki pedang tidak dapat mencapai level ribuan ki pedang, jika ratusan ki pedang pun tidak dapat dipadatkan menjadi potensi pedang, bahkan lebih mustahil untuk memadatkan ribuan ki pedang menjadi potensi pedang. Selain itu, Su Ling memiliki suan ki yang terbatas di tubuhnya. Dia bukanlah orang kuat yang tak terkalahkan.
Dia memiliki Xuan Qi yang tak terbatas di tubuhnya dan dapat berlatih 10.000 pedang berulang kali. Bagi Suling, begitu dia gagal mengumpulkan kekuatan pedang kali ini, dia akan kehilangan Xuan Qi dalam Xuandan. Untuk mengisi kembali Xuan Qi dalam Xuandan, Anda perlu mengonsumsi banyak Xuan Jing atau lebih dari 10 pil guyuan. Jika saya tidak berhasil kali ini, saya akan kehilangan banyak. Mengolah keterampilan, 10.000 pedang milik sekte, memiliki kerugian besar dalam Xuan Qi. Dalam analisis terakhir, ini adalah ujian bagi Xuan Qi seniman bela diri. Bagi seniman bela diri tingkat rendah seperti Suling, mengolah 10.000 pedang adalah ujian bagi jumlah pil Xuan Jing dan guyuan miliknya. Hati-hati dan berhati-hati, dan berusahalah untuk sukses satu kali. Suling sangat berhati-hati. Dia mengerutkan kening, secara akurat mengendalikan pedang Qi di sekitar tubuhnya, dan kemudian mencoba membuat pedang Qi di sekitarnya berenang ke arah yang sama. Untuk memadatkan pedang Qi menjadi postur pedang, perlu untuk membuat semua pedang Qi di sekitarnya halus. Roh pedang pertama, Suling melepaskan kekuatan jiwanya dan dengan hati-hati mengamati tren pedang Qi. Ketika dia mengendalikan pedang pertama, dia langsung senang. Kemudian, dia membiarkan pedang Qi kedua mengikuti dari dekat di belakang pedang Qi pertama, melilit tubuhnya, berenang dan berputar dari kiri ke kanan. Cara ketiga, cara keempat. Harus dikatakan bahwa Suling benar-benar berhati-hati saat ini. Dia berlatih tanpa penyimpangan apapun sesuai dengan petunjuk pola gambar 10.000 pedang kembali ke sekte. Sampai dia menghaluskan pedang Qi ke-98, wajah Suling telah memutih, dan keringat sebesar kacang besar menetes dari wajah Suling. Ini hanya 98 pedang Qi. Aku tidak punya waktu untuk mengurus diriku sendiri. Jika aku ingin mengendalikan ribuan pedang Qi, aku tidak dapat membayangkan kesulitannya. Suling tidak dapat menahan napas. Saat ini, dia mengendalikan semua 98 pedang Qi dan membiarkan 98 pedang Qi berputar di sekelilingnya. Proses ini menghabiskan banyak kekuatan mentalnya. Dia berkeringat dan wajahnya memucat, tetapi dia tidak berani untuk bersantai sama sekali. Pedang itu secepat guntur, Qi-nya seperti naga, dan potensinya menjadi tanah longsor. Suling memikirkan 12 kata ini berulang kali di dalam hatinya. Dalam pola metode keterampilan Wanjian Guizhong, satu-satunya kata yang tercatat adalah 12 kata ini. Pewarisan metode keterampilan lainnya adalah melalui pola tersebut. Sesaat kemudian, Suling tiba-tiba menyadari bahwa bagian bawah matanya segera menyekat cahaya dingin dan berkata dengan suara yang dalam, pedang itu secepat guntur, yang berarti membuat Qi pedang lebih cepat. Qi itu seperti naga yang berenang, yang berarti membuat Qi pedang sealami dan semulus napas naga yang berenang. Potensinya menjadi tanah longsor, yang berarti bahwa selama pedang itu masuk secepat guntur dan Qi seperti naga yang berenang, ia dapat membentuk potensi pedang dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan batu dan membelah gunung. Memikirkan hal ini, Suling sangat gembira dan melakukannya sesuai dengan 12 kata. Dia mengendalikan pedang Qi di sekitar tubuhnya dan membiarkan 98 pedang Qi berenang dan berputar dengan cepat. Seiring berlalunya waktu, pedang Qi di sekitar tubuh Suling berenang lebih cepat dan lebih cepat, seperti guntur yang cepat. Pada saat yang sama, pedang Qi itu sefleksibel Yulong. Cepat, lebih cepat lagi. Kita harus secepat mungkin. Kecepatan ini jauh dari cukup. Suling tampak sangat serius. Alisnya terkunci rapat dan dia menatap dingin ke 9 drum batu di depannya. Saat dia terus mempercepat kecepatan berenang pedang Qi di sekitar tubuhnya, 98 pedang Qi berubah menjadi cahaya biru tua. Sua-sua, cahaya biru tua, yang semakin cepat, hampir terintegrasi ke dalam ruang ini. Pedang macam apa ini? Melihat bahwa roh pedang yang dilepaskan oleh Suling berubah menjadi cahaya biru tua, Wang Huan tercengang dan bahkan tidak bisa mempercayainya. Pedang Qi berubah menjadi cahaya. Terlebih lagi, cahaya itu berputar semakin cepat dan cepat, hampir berubah menjadi potensi yang sangat kuat. Hampir pada saat yang sama, Suling juga menyadari bahwa 98 pedang Qi di sekitar tubuhnya telah menyatu dengan ruang di sekitarnya. Apakah ini kekuatan pedang? Suling terkejut. Saat ini, dia tidak bisa lagi melihat pedang Qi di sekitar tubuhnya, dia juga tidak bisa melihat cahaya biru tua. Namun, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa pedang yang sangat kuat itu terus-menerus berenang di sekitar tubuhnya. Suling menatap dan merasakan kekuatan pedang yang sangat kuat itu dengan serius. Dia memahami esensinya. Kekuatan jiwanya bisa merasakan kekuatan pedang yang menyelimuti di sekelilingnya,
tetapi kekuatan pedang itu tidak bisa disentuh atau dilihat. Itu sangat misterius. Sekarang setelah aku memadatkan pedang Qi menjadi potensi pedang, aku bisa mencoba memainkan 9 genderang batu. Selanjutnya, biarkan aku mencoba kekuatan potensi pedang ini. Su Ling berdiri perlahan, dan potensi pedang telah memadat di sekelilingnya. Potensi pedang itu tidak terlihat dan luar biasa. Segera, mata Su Ling tenggelam, menatap salah satu genderang batu besar, dan berteriak, "Maju!" Wow, suara udara yang pecah terdengar, dan momentum pedang yang berenang di sekitar Su Ling bergegas menuju drum batu besar di kejauhan, dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap mata, momentum pedang yang tak terlihat menghantam permukaan drum dari drum batu besar, diikuti oleh momentum bergelombang yang naik dari permukaan drum dan menyebar ke sekeliling. Setelah bang, momentum yang tersebar mengguncang seluruh ruang, dan kemudian suara besar, dong, mengguncang seluruh menara pedang. Dong, permukaan drum dari drum batu tenggelam dan membengkak lagi. Permukaan drum mengeluarkan suara gemetar yang besar, seluruh menara pedang diselimuti oleh suara genderang batu. Di luar paviliun Raja Pedang dan di dalam paviliun pedang utama, Luo Wuxiang sedang berbicara dengan beberapa tetua lainnya tentang ujian hidup baru yang akan dimulai dalam waktu setengah bulan. Tahun ini, paviliun Jianwang memang telah merekrut banyak siswa dengan bakat luar biasa, di antaranya Su Xiaomei adalah yang terbaik. Tentu saja, beberapa siswa langsung diterima sebagai murid oleh para tetua paviliun Jianwang tak lama setelah mereka memasuki paviliun Jianwang. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa siswa yang direkrut tahun ini adalah siswa yang sangat berbakat. Ketua Paviliun, Ujian Mahasiswa Baru. Tahun ini, Perguruan Tinggi Danwu, Villa Fengbo, dan keluarga kerajaan ingin bersatu dengan Paviliun Jianwang. Bagaimana menurutmu? Tetua Baiking tampak sangat serius dan bertanya. Dikatakan bahwa Akademi Seni Bela Diri Akademi Danwu memang telah merekrut beberapa siswa dengan kekuatan yang baik tahun ini, dan bakat mereka dalam alkimia juga luar biasa. Mereka ingin mengadakan ujian dengan Paviliun Jianwang. Ya, tepat pada waktunya, mari kita lihat kekuatan Akademi Seni Bela Diri Akademi Danwu. Luo Wuxiang berkata dengan samar, sedangkan untuk keluarga kerajaan, kekuatan ibu kota kekaisaran selalu berada dalam tahap keseimbangan yang cerdik. Pada tahun-tahun sebelumnya, keluarga kerajaan tidak pernah mau mengadakan uji coba bersama, tetapi tahun ini tidak normal tanpa alasan. Tampaknya keluarga kerajaan mulai khawatir tentang perluasan kekuatan Paviliun Jianwang atau perguruan tinggi Danwu, dan mulai ingin mengetahui kedalaman satu sama lain. Setelah menganalisis, Luo Wuxiang menatap tetua itu dan berkata, "Tetua, bagaimana menurutmu?" Analisismu sangat tepat. Kali ini, tujuan keluarga kerajaan jelas, yaitu untuk mengetahui kedalaman sebenarnya dari Akademi Danwu dan Paviliun Jianwang. Jika Akademi Danwu dan Paviliun Jianwang terlalu lemah, keluarga kerajaan pasti akan mengambil tindakan langsung. Jika mereka terlalu kuat, keluarga kerajaan pasti akan mulai menargetkan. Kecuali mereka mirip satu sama lain, mereka dapat menyeimbangkan lagi. Tetua itu tersenyum, menatap Luo Wuxiang dengan penghargaan dan berkata, meskipun dikatakan bahwa ada beberapa pertentangan antara tetua tertua dan Luo Wuxiang, karena pada awalnya, ketika Luo Wuxiang diterima sebagai murid oleh mantan pemimpin kabinet, tetua tertua berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, ketika Luo Wuxiang hendak menjadi pemimpin kabinet yang baru, tetua tertua juga sangat menentangnya. Tampaknya dalam pandangan tetua, Luo Wuxiang masih muda dan tidak memenuhi syarat untuk memimpin seluruh paviliun Raja Pedang. Namun, seiring berjalannya waktu, Paviliun Raja Pedang berkembang lebih baik dan lebih baik di bawah kepemimpinan Luo Wuxiang, dan secara bertahap menjadi kekuatan teratas di ibu kota kekaisaran. Kekuatan pribadi Luo Wuxiang juga termasuk di antara kekuatan teratas di seluruh kekaisaran Lanxing. Bahkan dikenal sebagai orang kuat kendo pertama di kekaisaran Lanxing. Meskipun tidak realistis untuk mengatakan bahwa Luo Wuxiang adalah yang pertama, bagaimanapun juga, ada begitu banyak monster tua yang masih hidup di kabinet Raja Pedang, Luo Wuxiang tidak tua dan memiliki masa depan yang menjanjikan. Dapat dikatakan bahwa di antara rekan-rekannya, Luo Wuxiang memang tak terkalahkan dalam ilmu pedang. Oleh karena itu, di kabinet Raja Pedang, mereka yang tidak setuju dengan Falling Without Frost secara bertahap mulai menyetujui Falling Without Frost. Baiklah, kalau begitu, Tetua Baiking, bersama dengan perguruan Danwu, keluarga kerajaan, dan desa Fengbo, akan mengadakan ujian mahasiswa baru.
Aku akan menyerahkannya padamu. Luo Wushuang mengangguk dan berkata, di Paviliun Raja Pedang, Paviliun Tetua didominasi oleh Tetua Agung, sedangkan Paviliun Raja Pedang didominasi oleh Luo Wushuang. Secara umum, Luo Wushuang membuat keputusan. Selama Tetua menyetujui keputusan Luo Wushuang, keputusan itu akan dilaksanakan. Jika Tetua tidak setuju dengan keputusan Faling Wushuang, itu perlu didiskusikan lagi. Baik, Yang Mulia, Tetua Baiking dengan cepat menjawab. Selain ujian mahasiswa baru, apakah ada hal lain dalam waktu dekat? Tanya Luo Wushuang. Pada saat ini, hampir tepat saat Luo Wushuang selesai bertanya, tiba-tiba terdengar suara genderang yang tumpul dan keras. Ketika genderang berbunyi, Luo Wushuang dan yang lainnya berdiri beberapa saat, dengan ekspresi berwibawa di wajah mereka. Apakah ini suara genderang? Wajah Luo Wushuang muram, ekspresinya sangat kaku, matanya penuh dengan keterkejutan, dan bahkan beberapa tidak dapat mempercayainya. Ayo kita pergi dan lihat. Tetua itu juga bereaksi pertama kali, melihat beberapa tetua lainnya dan berkata dengan suara yang dalam, suara genderang itu benar-benar dari menara pedang. Sepertinya seseorang memainkan genderang yang sangat indah. Genderang linglong. Tetua Baiking berhenti berbicara dan mengerutkan kening. Ada 9 genderang yang sangat indah, yang ditempatkan di lantai 8 menara pedang. Hampir semua orang yang telah memasuki lantai 8 menara pedang telah melihat genderang linglong, tetapi selama mereka menantang genderang linglong, mereka semua mengatakan bahwa genderang linglong sama sekali tidak dapat dimainkan. Dengan kata lain, bagi mereka yang memasuki lantai 8 menara pedang, kognisi yang sama telah lama terbentuk. Artinya, tidak peduli siapa itu, tidak mungkin memainkan genderang yang sangat indah. Bahkan sekuat Zhang Tianwen dan bahkan jatuh tanpa embun beku, mereka telah mencoba memainkan genderang yang sangat indah, tetapi tanpa kecuali, mereka semua gagal. Tidak peduli seberapa kuat ilmu pedang, Anda tidak dapat memainkan genderang yang sangat indah. Tetua itu telah tinggal di Paviliun Raja Pedang selama bertahun-tahun, dan kultivasinya bahkan lebih mendalam. Dia juga telah pergi ke lantai 8 menara pedang dan mencoba memainkan genderang yang indah, tetapi bahkan dengan kultivasinya, dia gagal. Oleh karena itu, ketika genderang yang memekakkan telinga terdengar di loteng Raja Pedang, reaksi pertama adalah bahwa genderang yang indah di menara pedang itu mungkin dimainkan. Meskipun itu tidak dapat dipercaya, saya harus mempercayainya ketika saya benar-benar mendengar suara itu dengan telinga saya sendiri. Luo Wushuang dan yang lainnya, termasuk beberapa tetua, semuanya meninggalkan paviliun pedang utama dengan cepat dan datang menuju menara pedang. Ketika Luo Wushuang dan yang lainnya keluar dari menara pedang, mereka sudah terhalang di luar menara pedang. Semua siswa lama Paviliun Raja Pedang tahu bahwa ada 9 genderang yang indah di menara pedang, dan tidak ada yang bisa memainkan 9 genderang yang indah itu. Oleh karena itu, semua orang menganggap genderang yang indah di menara pedang itu sebagai ujian yang ditinggalkan oleh para leluhur. Namun, ketika genderang yang memekakkan telinga benar-benar terdengar di loteng Raja Pedang, orang-orang mengerti bahwa seseorang dapat memainkan genderang yang indah itu. Terlebih lagi, genderang itu sangat keras. Melihat kedatangan Luo Wushuang dan yang lainnya, para murid lama dengan cepat memberi jalan ke samping dan berteriak, "Saya telah melihat Tuan Paviliun, para tetua." Luo Wushuang dengan cepat berjalan ke depan menara pedang. Para tetua dan yang lainnya mengikuti, tampak sangat berwibawa dan berdiri di depan menara pedang. Pada saat ini, Yinglao keluar dari menara pedang, dan Su Xiaomei mengikuti Yinglao di belakang. Melihat bayangan tua itu keluar dari menara pedang, Luo Wushuang bergegas maju dan berkata, "Bayangan tua, siapa yang memasuki lantai 8 menara pedang?" Bayangan tua itu menatap Luo Wushuang, tersenyum dan berkata langsung, "Su Ling dan Wang Huan." Mendengar ini, tetua itu tampak ketakutan dan terkejut. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, "Bayangan tua, siapakah orang yang baru saja memainkan genderang yang indah itu?" Sulit untuk mengatakannya. Bagaimanapun, ada 2 orang yang masuk. Aku tidak tahu siapa yang memainkan genderang linglong. Bayangan tua itu menatap tetua itu dan berkata, "Bayangan tua, bolehkah kami masuk dan melihat-lihat?" Tetua itu bertanya, "Hah?" Mendengar ucapan itu, lelaki tua bayangan itu tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, menatap tetua itu dalam-dalam dan berkata, "Apakah kamu lupa aturan menara pedang?" "Aku tidak lupa, hanya saja genderang linglong dimainkan. Itu terlalu penting. Setelah kamu lulus ujian di lantai 8, kamu dapat memasuki lantai 9,
atau bahkan mendapatkan warisan leluhurmu. Tolong biarkan aku memasuki menara pedang untuk memeriksanya. Tetua itu tentu saja tidak berani marah padanya. Bagaimanapun, dia sudah sangat tua di paviliun Raja Pedang, dan kekuatannya sangat tidak terduga di paviliun Raja Pedang. Dalam ingatan tetua itu, ketika dia masih menjadi murid, dia menjaga menara pedang. Aturan adalah aturan, tidak seorang pun dapat mengubahnya. Kali ini, hanya Suling dan Wang Huan yang memasuki menara pedang. Siapa yang memainkan genderang linglong? Ketika mereka keluar, kamu akan tahu mengapa kamu terburu-buru. Bayangan Tua Shen berkata, tidak diragukan lagi, dia tidak dapat setuju untuk membiarkan tetua dan yang lainnya memasuki lantai 8 untuk mengganggu Suling dan Wang Huan untuk penilaian. Karena ini adalah aturan yang ditetapkan oleh leluhurnya. Sebagai penjaga menara pedang, dia secara alami harus mematuhi dan menjaganya. Luo Wushuang menghela nafas tanpa daya. Meskipun dia adalah kepala paviliun dan bertanggung jawab atas seluruh paviliun Raja Pedang, aturan menara pedang tidak dapat dilanggar. Ini adalah aturan yang ada ketika mantan kepala paviliun menjabat. Terlebih lagi, bayangan selalu menjadi penjaga menara pedang. Jika ingin melanggar aturan menara pedang, Anda harus melewati jalan lama bayangan terlebih dahulu. Tidak mungkin. Bagaimanapun, kekuatan Tetua Ying, bahkan mantan pemimpin kabinet, tidak berani menyinggung dan menantang dengan mudah. Tetua, mari kita tunggu di sini. Bagaimanapun, orang yang memainkan genderang indah kali ini adalah Suling atau Wang Huan. Tetapi siapapun yang dapat mengambil warisan leluhurnya dari menara pedang akan menjadi pahlawan paviliun Raja Pedang. Luo Wushuang tampak sangat serius dan berkata dengan suara yang dalam. Benar sekali, leluhur kita meninggalkan warisan di menara pedang dan menetapkan aturan. Kita harus lulus ujian tingkat ke-9 sebelum kita bisa mendapatkan warisan. Sayangnya, dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang pernah lulus ujian tingkat ke-8. Sekarang seseorang akhirnya memainkan genderang yang indah dan akan lulus ujian tingkat ke-8. Jika kita dapat mengambil warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kita, detail paviliun Raja Pedang akan menjadi lebih kuat. Tetua itu sangat bersemangat. Dia pikir tidak ada seorang pun yang bisa lulus ujian di lantai 8 seumur hidupnya, tetapi sekarang ketika dia mendengar genderang linglong, dia tiba-tiba memiliki firasat bahwa seseorang dapat memasuki lantai 9 menara pedang kali ini. Jika kamu ingin memasuki lantai 9, kamu harus memainkan 9 genderang yang indah. Baru saja, genderang indah pertama telah dibunyikan. Sekarang, tergantung pada apakah mereka dapat memainkan 8 genderang indah berikutnya. Luo Wushuang berkata dengan suara yang dalam, menantikannya. Di lantai 8 menara pedang, Suling melepaskan semua suanki di suandan kedua dan memadatkannya menjadi ki pedang. Menurut cara sebelumnya, dia memadatkan ki pedang menjadi cahaya biru tua. Seiring berjalannya waktu, cahaya itu perlahan menyatu dengan ruang di sekitarnya dan menjadi potensi, yaitu potensi pedang. Saat ini, di sekitar tubuh Suling, momentum pedang yang dahsyat melayang. Alis Suling terkunci, menatap drum batu kedua dengan dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, baru saja drum batu pertama dimainkan olehku, dan sekarang adalah drum batu kedua. Segera, Suling melesat keluar, berenang di sekelilingnya dengan pedang, mengaum, dan bergegas menuju drum batu dengan momentum yang mengalir deras. Untuk sesaat, pedang itu menghantam dan mendarat di drum batu. Hanya suara keras, dong, yang terdengar. Permukaan drum dari drum batu kedua berfluktuasi seperti garis air lagi, dan drum itu berbunyi keras, mengguncang seluruh menara pedang. Suara drum keras yang sama datang dari menara pedang. Luo Wushuang dan yang lainnya yang tetap berada di luar menara pedang gemetar. Gendang indah kedua telah berbunyi. Luo Wushuang membuka matanya, terkejut, dan berkata dengan suara yang dalam, ada 7 sisi. Bisakah mereka benar-benar memainkan 9 genderang yang indah, memasuki lantai 9, dan mengambil warisan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka? Sulit untuk mengatakannya, semua orang tahu karakteristik genderang linglong. Saat genderang berbunyi, suaranya seperti gunung, dan kekuatannya semakin kuat. Sekarang beberapa dari mereka telah memainkan 2 genderang linglong. Selanjutnya, dibutuhkan kekuatan yang lebih mendominasi untuk memainkan genderang linglong ketiga. Tetua itu mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Apakah Suling dan Wang Huan dapat lulus ujian di lantai 8 menara pedang akan terkait dengan arah masa depan paviliun Raja Pedang. Lagi pula, di menara pedang,
ada warisan yang ditinggalkan oleh generasi awal pemilik paviliun-paviliun Raja Pedang. Jika Anda dapat mengeluarkannya, informasi internal paviliun Raja Pedang setidaknya akan berlipat ganda. Namun, tetua itu juga tahu kekuatan genderang Linglong. Tidak mudah memainkan 9 genderang Linglong. Di Menara Pedang, Su Ling telah memainkan genderang yang sangat indah di kedua sisi. Saat ini, penguasaannya terhadap hukum tertinggi 10.000 pedang kembali telah mencapai keadaan yang familiar dengan hatinya. Meskipun, dengan kondisi kultivasinya saat ini, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh hukum tertinggi ini. Meskipun demikian, kekuatan hukum tertinggi ini telah terungkap. Dharma tertinggi 10.000 pedang milik sekte ini benar-benar kuat. Itu layak menjadi keterampilan yang ditinggalkan oleh pemimpin awal paviliun Raja Pedang. Sangat mengerikan untuk menggunakan ki pedangnya sendiri untuk memantapkan potensi pedang dan meningkatkan alam pedang. Su Ling terkejut. Dia adalah seorang praktisi pedang di kehidupan sebelumnya dan terobsesi dengan ilmu pedang. Namun, di kehidupan sebelumnya, dia benar-benar menghabiskan banyak upaya untuk memahami potensi pedang. Dia berpikir bahwa dalam kehidupan ini, dia perlu mencapai negara Zhenwu setidaknya untuk memahami potensi pedang, tetapi dia tidak ingin kembali ke sekte dengan bantuan 10.000 pedang untuk membuatnya menguasai potensi pedang di negara Yuanwu. Bagi seorang kultivator pedang, sangat sulit untuk meningkatkan alam pedang. Alam pedang secara umum dibagi menjadi ki pedang, bayangan pedang, potensi pedang, dan makna pedang. Ketika kultivator pedang mencapai ranah pedang makna pedang, seniman bela diri dapat menggunakan makna pedang bahkan jika ia tidak memiliki pedang di tangannya. Namun, tidak mudah bagi Su Ling untuk menguasai potensi pedang dan mengerahkan potensi pedang sepenuhnya. Dalam seni bela diri, sangat tabu untuk berhasrat meraih kesuksesan cepat dan keuntungan instan. Su Ling telah menjadi manusia selama 2 generasi. Secara alami, ia bukanlah tipe orang yang ambisius. Dalam kehidupan ini, ia harus membumi dan berusaha keras untuk menembus ranah tertinggi. Di ranah kecil manapun, ia berusaha keras untuk mempraktikkannya hingga sempurna. Selanjutnya, ada 7 genderang batu. Saya khawatir ki misterius di tubuh saya tidak cukup untuk mendukung saya. Memainkan semua genderang batu di depan saya. Su Ling tampak kedinginan. Luka-luka di tubuhnya telah mengering saat ini. Dia menatap 7 drum batu yang tersisa di depannya. Matanya tiba-tiba menjadi suram dan berkata dengan acuh tak acuh, "Xiao Hei, hanya ada 2 ki misterius yang tersimpan di Suandan di tubuhku. Mainkan 7 drum batu. Aku butuh bantuanmu." Penampilan Su Linggang mengejutkan kucing hitam itu dan memadatkan ki pedang menjadi postur pedang, yang merupakan peningkatan dari alam pedang. Tidak diragukan lagi, dengan 6 tingkat kultivasi Su Ling saat ini di alam Yuanwu, bahkan jika dia menaklukkan 9 tingkat alam Yuanwu, kucing hitam itu tidak terkejut. "Su Ling, kamu telah memahami kekuatan pedang sekarang. Kamu adalah orang kuat dengan kekuatan nyata dan seni bela diri yang kuat. Jika tidak ada kecelakaan, kamu seharusnya dapat memahami arti pedang sebelum mencapai Tianwu," kata kucing hitam itu dengan suara yang dalam. Memang, bakat Su Ling dalam memperbaiki pedang berada di luar dugaan kucing hitam itu. Dia mengira Su Ling hanya cocok untuk memperbaiki pedang, tetapi sekarang tampaknya kualifikasi Su Ling dalam kendo sebanding dengan para talenta top yang tampil luar biasa selama Perang Dewa Iblis Kuno. "Baiklah, aku yakin, tetapi 7 drum batu yang tersisa." Su Ling tampak sangat serius. Dia mengangguk berat dan berkata, "Aku butuh banyak suanki untuk mendukungku untuk memperkuat momentum pedang." Begitu, kucing hitam itu tersenyum. Seketika, mata kucing hitam itu tenggelam dan permukaan tubuhnya memancarkan kecemerlangan hitam. Untuk waktu yang lama, sejumlah besar gas misterius menyembur keluar dari lautan udara Su Ling, seperti gelombang yang bergulung, melonjak di lautan udara Su Ling. Lautan Qi tiba-tiba dipenuhi dengan suanki. Su Ling merasa bahwa dia penuh dengan kekuatan di sekujur tubuhnya. Seluruh orang itu tampak bersinar lagi. Wang Huan, yang tetap di sampingnya, menatap lurus dan bahkan merasa sedikit luar biasa. Momentum Su Ling meningkat dan membaik. Kekuatan Su Ling masih meningkat. Wang Huan menatap dan terkejut. Pada saat itu, Su Ling berdiri di depan 9 drum batu, dan udara gelap di lautan udara bergulung dan mengamuk. Dia perlahan mengangkat pedang panjangnya, dan ujung pedang menunjuk langsung ke 9 drum batu. Kemudian dia hanya mendengar suara keras, dan udara gelap di tubuhnya bergegas dengan gila ke arah pedang Tianhuang. Di luar menara pedang,
ketika Luo Wushuang dan yang lainnya merasakan munculnya potensi, mereka semua tampak sangat berubah dan menunjukkan ekspresi yang tidak dapat dipercaya. Su Ling adalah salah satu dari 5 prajurit di alam seni bela diri Yuan, dan Wang Huan adalah 6 prajurit di alam seni bela diri Yuan. Tidak peduli siapa di antara mereka, secara logis mustahil untuk memahami potensi pedang. Bagaimana seorang prajurit di alam seni bela diri Yuan dapat memahami potensi pedang? Luo Wushuang tampak serius dan berkata dengan suara yang dalam. Dia sendiri adalah seorang pendekar pedang yang kuat. Pemahamannya tentang alam pedang ki pedang, potensi pedang, dan makna pedang secara alami tidak sebanding dengan seniman bela diri biasa. Karena itu, ketika dia melihat tren pedang yang mengerikan di menara pedang, dia merasa sangat luar biasa. Kekuatan pedang, itu kekuatan pedang. Bahkan jika Luo Wushuang sendiri adalah seorang jenius kendo, dia hanya dapat memahami potensi pedang di alam Zhenwu. Ini cukup untuk menunjukkan betapa sulitnya memahami potensi pedang. Banyak praktisi pedang menghabiskan separuh hidup mereka untuk mengetahui apa itu potensi pedang dan menyentuh ambang potensi pedang. Namun, sekarang, orang-orang di menara pedang, hanya di ranah Yuan Wu, telah memahami potensi pedang, yang luar biasa. Jika aku tidak tinggal di sini sepanjang waktu, aku tidak akan percaya bahwa mereka yang berada di ranah Yuan Wu dapat menguasai kekuatan pedang. Mata tetua itu tumpul. Apa yang terjadi di antara mereka membuatnya merasa sangat luar biasa. Momentum pedang yang dahsyat di menara pedang dilepaskan oleh seorang prajurit di ranah seni bela diri Yuan. Mungkinkah, selama bertahun-tahun di paviliun Raja Pedang, tetua itu telah melihat bakat pedang yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia belum pernah melihat siapapun yang memahami potensi pedang di ranah Yuan Wu. Selain itu, tingkat kekuatan pedang yang kuat tadi tidak kurang dari kekuatan pedang yang dilepaskan oleh orang kuat lainnya di wilayah Zhenwu. Ini membuat tetua itu semakin terkejut. Dia sangat akrab dengan potensi pedang. Apakah dia memahami potensi pedang sebelum wilayah Yuan Wu? Tidak mungkin, tidak mungkin. Pada saat ini, tetua itu tidak dapat menahan keterkejutan di hatinya. Dia ingin memasuki menara pedang secara langsung, tetapi dia ingin melihat siapa yang menabuh genderang yang indah itu. Namun ketika bayangan itu selalu ada, tentu saja dia tidak berani melakukannya pada saat ini. Para tetua lainnya merasa tidak kalah terkejutnya dengan tetua agung dan Luo Wushuang. Akan tetapi, siapapun yang telah mengembangkan potensi pedang harus tahu bahwa potensi pedang hampir merupakan satu-satunya cara bagi seorang kultivator pedang untuk berlatih, dan itu juga merupakan penghalang. Banyak praktisi seni bela diri telah menghabiskan seluruh hidup mereka tidak dapat memahami potensi pedang, yang cukup untuk menjelaskan kesulitan level ini. Selama mereka mengembangkan potensi pedang, itu berarti lingkungan pedang akan ditingkatkan. Wajar untuk mengembangkan makna pedang di masa depan. Pada saat ini, bagi tetua agung Luo Wushuang, tidak peduli siapapun yang mengembangkan potensi pedang di menara pedang, itu akan menjadi masa depan paviliun Raja Pedang. Semua sumber daya paviliun Raja Pedang layak untuk diinvestasikan padanya. Tepat ketika orang-orang terkejut, mereka hanya mendengar ledakan keras. Itu adalah ledakan yang memekakkan telinga. Itu terdengar dari menara pedang dalam waktu singkat. Diikuti oleh dong 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 beberapa kali, genderang berbunyi terus-menerus, dan genderang besar terdengar di mana-mana. 1, 2. Orang-orang di luar menara pedang dengan hati-hati menghitung genderang yang baru saja dibunyikan. Ada 6 genderang. Tiba-tiba, seseorang berteriak. Ya, apa yang kudengar tadi juga suara 6 genderang. Dengan suara 2 genderang sebelumnya, genderang linglong 9 sisi telah dimainkan. Seseorang membuka matanya dan berkata dengan wajah terkejut. Meskipun aku tidak percaya, dari tadi hingga sekarang, genderang indah 8 sisi telah dimainkan, dan suara genderang yang besar kini bergema di seluruh paviliun Jianwang. Tetua, aku merasa sedikit haus dan gelisah di hatiku. Saat ini, genderang linglong 8 sisi telah dibunyikan, dan hanya genderang linglong terakhir yang tersisa. Penilaian lantai 8 akan dilewati oleh Su Ling dan Wang Huan. Warisan yang ditinggalkan oleh para pemimpin awal paviliun Jianwang juga akan diambil. Memikirkan hal ini, tetua sangat bersemangat dan berkata dengan suara yang dalam, genderang indah ke-9 adalah yang paling sulit dimainkan. Selama genderang indah ke-9 dapat dimainkan, ujian di lantai 8 akan dilewati. Saat ini, alis Luo Wushuang terkunci dan dia mulai gugup, karena apakah genderang indah ke-9 dapat dimainkan akan menentukan apakah ujian lantai 8 lulus. Namun, tadi,
Momentum pedang yang perkasa memainkan 6 genderang indah sekaligus, tetapi tidak terlalu aneh bahwa genderang indah ke-9 tidak dimainkan. Di menara pedang, Su Ling dalam kesulitan. Baru saja, dengan bantuan kekuatan kucing hitam, dia langsung mengeluarkan potensi pedang yang kuat dan mendominasi. Mengandalkan potensi pedang itu, dia memainkan 6 genderang batu, tetapi dia gagal memainkan genderang batu ke-9. Tapi, tahukah kamu, pukulan tadi adalah pukulan terkuatnya. Gendang batu ke-9 pasti baru saja dipukul, tetapi sutra gandum tidak bergerak, yang terlalu aneh. Su Ling mengerutkan kening dan menatap dingin ke arah gendang batu ke-9 yang tidak jauh di depannya. Gendang batu ke-9 benar-benar berbeda dari 8 gendang batu sebelumnya. Su Ling berkata dengan suara yang dalam. Bagus, kamu juga merasakannya. Kucing hitam itu menatap dingin ke arah gendang batu ke-9 dan berkata, gendang batu ke-9, aneh. Kekuatan seranganmu tadi cukup untuk mengenai gendang batu ke-9, tetapi tidak bersuara, dan menyerap kekuatan pedang yang kamu tebas. Hah, mendengar ucapan itu, Su Ling sangat berubah dan berkata dengan suara yang dalam, gendang batu ke-9 ini menyerap kekuatan yang baru saja aku lepaskan. Bagus, kucing hitam itu mengangguk. Jadi, pada saat itu, Su Ling tampak ketakutan dan ketakutan. Dia bahkan tidak bisa mempercayainya. Dia menatap gendang batu ke-9. Benar saja, pada saat ini, permukaan gendang dari gendang batu ke-9 tiba-tiba mengembang, go-go, beberapa kali, dan kekuatan yang mengerikan berfluktuasi dari permukaan gendang. Dengan ledakan keras, pedang yang sombong, dingin, dan ganas meledak dari permukaan gendang dan membombardir Su Ling dengan ganas. Tampilan Su Ling berubah drastis dan buru-buru menghindar ke samping. Namun, bahkan jika Su Ling bereaksi tepat waktu, dia masih terkena pedang. Seluruh lengan kanan pria itu langsung tertusuk oleh pedang. Lubang darah yang mengerikan terus mengalir keluar dari darah. Sakit, bahu kanan tertusuk. Su Ling menggertakkan giginya dengan keras. Rasa sakit yang parah membuat wajahnya ganas dan fitur wajahnya terdistorsi. Namun, Su Ling tidak dapat memikirkan lebih banyak tentang situasi saat ini, karena tepat ketika dia berhenti, pedang tajam dan menyilaukan kedua telah melesat dari permukaan gendang dari gendang batu ke-9. Kekuatan pedang itu secepat kilat, yang membuat orang merasa tak terbayangkan. Su Ling terluka, tetapi dia masih terpaksa menghindarinya. Kali ini, Su Ling sangat beruntung, tetapi dia disapu oleh pedang, meninggalkan bekas pedang dengan kedalaman yang berbeda di tubuhnya. Setelah beberapa kali, Su Ling bahkan tidak punya waktu untuk bernapas. Dia melihat momentum pedang satu demi satu, dengan panik menyerang Su Ling. Momentum pedang membentuk potensi, yang begitu dahsyat sehingga orang tidak bisa menahannya sama sekali. Terlebih lagi, lengan kanan Su Ling terluka saat ini. Dia dengan enggan mengangkat pedang panjangnya dan menahan pedang tajam itu dengan membelah secara horizontal. Bang-bang, pedang itu jatuh di pedang Tian Huang. Di bawah dampak yang kuat, Su Ling memuntahkan darah di mulutnya, seluruh orang itu terlempar mundur lebih dari 10 meter dan jatuh ke tanah. Tulang-tulangnya terasa sakit seperti mau patah. Su Ling, Wang Huan berdiri di dekatnya dan menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Gendang batu ke-9 benar-benar menyerap potensi pedang Su Ling, dan menggunakan cara lain untuk menyembuhkannya, sehingga Su Ling langsung diserang oleh potensi pedang tersebut. Anda harus tahu bahwa pedang-pedang itu sangat kuat. Gendang batu itu dapat memperkuat kekuatan potensi pedang beberapa kali dan memantul kembali. Oleh karena itu, potensi pedang yang mengenai Su Ling tadi cukup kuat untuk memukul Su Ling dengan keras. Su Ling terus-menerus memuntahkan darah dan wajahnya pucat, matanya tegas dan tak tertandingi. Dia menatap dingin ke arah gendang batu ke-9 dan berkata dengan suara yang dalam, Xiao Hei, pinjamkan aku kekuatanmu dan aku akan mencoba lagi. Tidak diragukan lagi bahwa Su Ling bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Hukum tertinggi 10.000 pedang membuat Su Ling melangkah ke alam pedang untuk memantapkan potensi pedang, tetapi hanya tingkat ini saja tidak cukup bagi Su Ling untuk memainkan gendang batu ke-9. Oleh karena itu, Su Ling harus terus memahami potensi pedang di sini dan berusaha untuk meningkatkan pemahamannya tentang potensi pedang ke tingkat yang lebih tinggi. Su Ling, apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Gendang batu ke-9 sangat misterius. Sepertinya ia melahap kekuatan yang kamu lepaskan. Kucing hitam itu memperingatkan. Ya,
Suling mengangguk langsung tanpa banyak berpikir. Baginya, tidak mudah untuk pergi ke lantai 8 dan memainkan gendang batu bersisi 8. Hanya gendang batu terakhir yang tersisa. Itu hanya satu langkah lagi dari kesuksesan. Dia benar-benar tidak punya alasan untuk menyerah di sini. Bagus. Dengan senyum masam, permukaan tubuh kucing hitam itu mekar dengan kecemerlangan hitam, dan ki gelap di tubuhnya mengalir langsung ke lautan udara Suling. Karena Suling berencana untuk terus mencoba, kucing hitam itu tidak punya alasan untuk tidak mendukung Suling. Kucing hitam adalah kultivasi tingkat ke-7 dari alam Zenwu. Ada banyak ki misterius di tubuhnya, yang langsung mengalir ke tubuh Suling. Pada saat itu, Suling merasakan lautan kemarahan membengkak. Dia segera berteriak, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berdiri langsung dari tanah. Saat itu, Suling memegang pedang Tianhuang erat-erat di tangannya dan berdiri di depan 9 drum batu. Matanya dingin dan ki gelapnya meledak. Ho ho, Suling menjalankan ki gelap di tubuhnya, melepaskannya, memadatkannya di sekitar tubuhnya menjadi ki pedang, dan kemudian memadatkannya menjadi potensi pedang. Pada saat itu, pedang perkasa muncul di sekitar Suling. Suling mengerutkan kening, menatap dingin ke 9 genderang batu di depannya, dan berkata dengan suara yang dalam, jika kau tidak dapat memainkan genderang batu ke-9 sepenuhnya, bukankah semua usahamu sebelumnya akan sia-sia? Ketika kata-kata itu jatuh, Suling berteriak, mengayunkan pedang panjang langsung di tangannya, dan dengan pedang panjang yang ditebas, momentum pedang yang kuat melesat menuju 9 genderang batu dalam sekejap. Setelah Suling memotong pedang, Suling tidak berpikir untuk tinggal. Dia langsung mengalirkan ki gelap di tubuhnya lagi, memadatkan ki pedang, memadatkannya menjadi momentum pedang yang sombong, dan memotong pedang ke arah 9 genderang batu lagi. Boom, boom. Pada saat ini, Suling tampaknya menjelma menjadi dewa perang dan berdiri di depan 9 genderang batu. Potensi pedang dari pedang Tianhuang di tangannya menyembur keluar. Dia dengan panik mendesak ki misterius di tubuhnya dan terus-menerus memotong pedang Tianhuang di tangannya, satu demi satu, dari pedang panjangnya. Saat itu, lantai 8 dari seluruh menara pedang langsung ditutupi oleh sangkar potensi pedang yang dingin dan ganas. Potensi pedang yang tak berujung itu penuh dengan bau pembunuhan. 8 drum batu di 9 drum batu mengeluarkan suara, dong-dong. Pada saat yang sama, drum batu ke-9 dengan panik menyerap potensi pedang yang dibombardir oleh Suling, dan kemudian memperbesar potensi pedangnya beberapa kali dan memantul ke Suling. Namun, pada saat ini, Suling berada dalam potensi pedang yang tak berujung. Setiap kali dia memotong pedang panjangnya, dia akan disertai oleh potensi pedang yang sombong. Mengandalkan potensi pedang itu, dia, secara tak terduga menahan potensi pedang yang memantul dari drum batu ke-9. Potensi pedang dan potensi pedang saling bertabrakan. Suling Li masih di sana, seolah-olah dia adalah dewa perang yang agung. Pedang surgawi di tangannya jatuh dan terangkat, dan potensi pedang itu tiba-tiba jatuh. Pedang itu seperti bulan dan bintang yang melengkung tumpang tindih dan terjalin berulang kali. Ruang di sekitarnya dipisahkan oleh potensi pedang yang perkasa, dan ada retakan ruang yang samar, yang sangat mengerikan dan spektakuler. Wang Huan menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri. Dia melihat Suling berdiri di potensi pedang yang perkasa. Jantungnya melonjak. Ilmu pedang yang luar biasa ini benar-benar mengagumkan. Saat ini, dia bahkan mengidentifikasi Suling sebagai target di dalam hatinya. Suling telah membuat kemajuan besar. Kultivasi alamnya meningkat terlalu cepat, dan pemahamannya tentang ilmu pedang jauh lebih baik daripada saya. Tampaknya jika saya ingin mengimbanginya, saya harus berusaha lebih keras. Wang Huan berkata dengan suara yang dalam di dalam hatinya. Suling, dalam postur pedang yang perkasa, alisnya terkunci bersama. Pedang di tangannya naik dan turun. Postur pedang perkasa itu terus memotong dan menghantam dengan ganas 9 gendang batu di depannya. Dong dong dong, beberapa gendang berbunyi. Di antara 9 gendang batu, 8 gendang batu berbunyi liar. Gendang-gendang itu berbunyi keras dan serempak, yang memekakkan telinga dan menggetarkan. Suara gendang yang dahsyat memenuhi ruang di lantai 8. Namun, hingga saat ini, gendang batu ke-9 masih belum bergerak. Kekuatan pedang yang dikeluarkan dari gendang batu ke-9 itu sangat kuat dan menghantam permukaan tubuh Suling dengan keras, tetapi saat ini, penghalang yang kuat dan dahsyat telah lama terbentuk di permukaan tubuh Suling, yang cukup untuk menahan serangan pedang itu. Bang-bang, beberapa kali,
pedang itu mengenai permukaan tubuh Suling. Tabrakan hebat itu membuat gendang telinga orang-orang bergetar dan hampir pecah, dan sentuhan darah segera mengalir keluar dari telinga Suling. Tidak cukup, tingkat ini tidak cukup. Ketika 8 genderang bernyanyi bersama tadi, genderang batu ke-9 bergetar. Dengan kata lain, jika Anda ingin memainkan genderang batu ke-9, Anda harus membuat 8 genderang batu lainnya bergetar pada saat yang sama. Hanya dengan cara ini Anda dapat berhasil. Suling mengatupkan giginya dengan keras. Ada darah di telinganya, kekuatan pedang berenang di sekitarnya. Di bawah dampak kekuatan pedang yang dahsyat, Suling tidak tahan. Kaki kanannya sedikit tertekuk. Untungnya, dia telah mengolah tubuh yang dekat dengan otot tembaga dan tulang besi sebelumnya. Kalau tidak, dia tidak bisa menahan dampak yang begitu keras. Dia tampak dalam keadaan tanpa pamrih. Pedang surgawi di tangannya naik turun, satu pedang demi satu, dan kemudian pedang lainnya. Potensi pedang yang dahsyat itu tumpang tindih dan saling terkait, dan ledakan itu melonjak pada gendang batu sisi 8, yang segera menyebabkan suara gendang batu sisi 8, yang memekakkan telinga. Dengan suara gendang batu sisi 8, gendang batu sisi ke-9 bergetar sangat pelan. Permukaan gendang batu sisi ke-9 bergetar, dan terdengar suara pelan, yang membuat Suling tiba-tiba bersemangat. Sepertinya tebakanku sebelumnya memang benar. Jika kamu ingin memainkan gendang batu sisi ke-9, kamu harus membuat gendang batu sisi 8 bernyanyi bersama. Suling sangat gembira dan berkata dengan suara yang dalam. Pedang di tangannya naik turun, memegang erat tangan kanan pedang Tianhuang. Mulut harimau itu telah lama retak, dan darah terus mengalir keluar. Retakan yang menakutkan muncul di telapak tangannya, yang sangat menakutkan. Namun, saat ini, Suling baru saja memotong potensi pedang, satu pedang, satu pedang, satu pedang lagi, dan memotong pada genderang batu di depannya. Di bawah pengaruh potensi pedang, genderang batu itu terus bergetar, dan pemandangan 8 genderang bernyanyi bersama sangat mengejutkan. Di luar menara pedang, Luo Wushuang dan yang lainnya sudah terkejut. Genderang terus berdering di menara pedang, terutama suara 8 genderang, yang membuat orang merasa tidak enak, dan bahkan pikiran mereka bergetar bersama. Genderang indah ke-9 masih belum berbunyi. Jatuh tanpa embun beku sangat bermartabat. Jika Anda tidak dapat memainkan genderang indah ke-9, itu berarti usaha Anda sebelumnya akan sia-sia. 8 genderang bernyanyi bersama. Apa yang ingin dilakukan Suling dan Wang Huan? Tetua itu mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu. Tidak mudah memainkan genderang indah ke-9. Sebelumnya, mereka dapat memainkan genderang indah oktahedral. Itu tidak mudah. Mereka telah melampaui yang lain. Tetua Baiking menghela nafas tanpa daya. Tidak diragukan lagi bahwa Suling dan Wang Huan tidak dapat memainkan genderang indah ke-9, yang sungguh disayangkan. Namun, keberadaan genderang Linglong merupakan ujian yang ditinggalkan untuk generasi mendatang oleh pemilik paviliun generasi pertama. Untuk mendapatkan warisan terkuat yang ditinggalkan oleh pemilik paviliun generasi pertama, ia harus lulus penilaian menara pedang, dan genderang Linglong di lantai 8 adalah yang paling sulit di menara pedang. Suling dan Wang Huan, tidak peduli siapa mereka, baru saja memainkan genderang indah 8 sisi, dan bahkan menarik 8 genderang untuk bernyanyi bersama, yang sudah sangat bagus. Hei, sepertinya kali ini kita masih belum bisa menyaksikan genderang indah ke-9 dimainkan, dan kita tidak memiliki kesempatan untuk melihat warisan yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Luo Wu tersenyum pahit. Tetua Agung dan Luo Wushuang tahu betul di dalam hati mereka betapa mulianya jika mereka bisa menjadi murid Yinglao. Namun, sudah menjadi rahasia umum di kabinet Raja Pedang bahwa si tua bayangan tidak menerima murid. Oleh karena itu, si tua bayangan dengan cepat berkata, "Jangan marah, si tua bayangan. Paviliun tetua telah setuju untuk memberikan sejumlah murid inti. Tidak peduli siapa mereka, mereka bisa menjadi murid inti Paviliun Raja Pedang selama mereka dapat mengambil warisan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka." Si tua bayangan mendengus dingin dan tidak peduli untuk melihat si tua dan yang lainnya. Pada saat ini, Su Xiaomei, yang berdiri di belakang Yinglao, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengacungkan ibu jarinya ke arah Yinglao, yang membuat Yinglao langsung tertawa. Di menara pedang, kekuatan Suling yang kuat dan mendominasi memainkan 9 genderang batu dan menarik 9 genderang untuk bernyanyi bersama. Sungguh mengejutkan, namun, Suling bermandikan darah dan ditutupi dengan luka besar dan kecil.
Itu adalah luka sayatan dengan bekas pedang. Itu sangat menyakitkan. Suling menggertakkan giginya, mengumpulkan momentum pedang di permukaan tubuhnya, berhenti sejenak, dan ruang yang terpotong dan terbelah di sekitarnya perlahan tertutup. Akhirnya berhasil. Suling tersenyum dan jatuh ke tanah seperti orang yang pingsan. Mulut harimau di tangan kanannya ambruk karena getaran keras pedang Tian Huang, dan darah mengalir keluar terus-menerus. Selain itu, dia compang camping dan beberapa mulut berdarah halus terus-menerus. Saat itu, dia jatuh terlentang dan tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Suling, apa kabar? Pada saat ini, Wang Huan bergegas maju, membantu Suling bangkit dari tanah dan bertanya dengan mendesak, "Jangan khawatir, kamu tidak bisa mati." Suling menyeringai dan berkata, "Segera." Suling mengeluarkan pil buyuan dari tangannya dan memasukkannya ke dalam mulut. Pil itu langsung meleleh. Suling segera merasakan arus hangat mengalir ke lautan gas. "Xiao Hei, mengapa aku tidak pingsan kali ini?" Setelah memakan pil buyuan, napas Suling berangsur-angsur tenang dan berkata dengan rasa ingin tahu. Jika Suling menggunakan kekuatan kucing hitam sebelumnya, akan terjadi fenomena autophagy, yang secara langsung menyebabkan Suling pingsan dan pingsan. Namun kali ini, Suling tidak pingsan, yang membuat Suling merasa sangat aneh. "Suling, sepertinya kamu belum menyadari transformasimu. Kamu memiliki 4 suandan. Meskipun kamu hanya memiliki 6 pencapaian kultivasi di ranah Yuan Wu, pencapaian kultivasimu yang sebenarnya adalah ranah Wu yang lurus dan realistis. Meskipun aku lebih baik darimu, aku hanya 7 di ranah Zen Wu. Kamu tidak akan pingsan jika menggunakan kekuatanku sekarang." Kucing hitam itu tersenyum dan menjelaskan. Kucing hitam itu sudah lama mengenal Suling. Ia pernah mengalami pembunuhan dan dikejar bersama. Ia juga merupakan persahabatan seumur hidup. Tidak diragukan lagi, ia benar-benar menyaksikan pertumbuhan Suling. Kucing hitam itu melihat kemajuan Suling setiap saat. Sekarang, Suling memahami potensi pedang dan berhasil meningkatkan wilayah pedangnya. Kekuatannya benar-benar maju pesat. Jika ia bertemu Suling, ia pasti akan kalah. Memikirkan hal ini, kucing hitam itu tidak dapat menahan tawa getir. Suling memiliki 4 suandan tetapi tidak memiliki suangu, yang berarti bahwa jalan kultivasi Suling lebih sulit daripada seniman bela diri lainnya. Namun, kucing hitam itu senang bahwa Suling menempuh jalannya sendiri hingga saat ini. Selama Suling dapat menguatkan hatinya, kucing hitam itu sangat yakin bahwa dalam waktu dekat, Suling pasti akan menjadi orang bijak yang tak terkalahkan dan orang kuat yang sebanding dengan Kaisar Xuan Tianzun, dan bahkan melampaui Kaisar Xuan Tianzun untuk mencapai jalan keabadiannya. Begitu. Jika Suling memikirkan sesuatu, dia langsung mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, bolehkah aku meminjam kekuatanmu di masa depan?" Tentu saja tidak. Seni bela diri adalah jalan yang panjang dan sulit. Jika kamu terbiasa mengandalkan kekuatanku, itu hanya akan membuatmu tidak terkalahkan. Jika kamu ingin mencapai keabadian di masa depan, itu tidak diragukan lagi adalah mimpi yang bodoh. Kucing hitam itu memarahi. "Baiklah, begitu." Suling tersenyum. Dia tahu bahwa kucing hitam itu untuk kebaikannya. Bagaimanapun, seni bela dirinya adalah caranya sendiri, dan hanya dia yang bisa mencapai akhir. Dengan bantuan orang lain, dia tidak bisa keluar dari seni bela dirinya. "Suling, kamu telah lulus ujian lantai 8. Sekarang kamu bisa pergi ke lantai 9. Sayangnya, aku tidak bisa pergi bersamamu. Namun, aku akan terus mengasah diriku di lantai 8. Ketika kamu keluar dari lantai 9, mari kita tinggalkan menara pedang bersama-sama." Wang Huan menatap Suling dan berkata dengan sangat serius. "Wah, bagus. 9 drum batu di lantai 8 bisa memakan kekuatanmu dan memantul kembali kepadamu dengan kekuatan beberapa kali lipat. Kau harus berhati-hati saat mengasahnya sendiri." Suling mengingatkan, "Jangan khawatir, aku tidak akan membuat kesalahan yang sama 2 kali." Wang Huan tersenyum. Dia sangat berterima kasih kepada Suling. Dapat dikatakan bahwa jika Suling tidak menyelamatkannya sebelumnya, aku khawatir dia akan mati. "Bagus." Suling mengangguk. Lalu dia berjalan menuju lantai 9. Setelah Suling pergi, mata Wang Huan menjadi lebih tegas. Dia menatap punggung Suling. Dia tahu, itu adalah tujuan hidupnya seumur hidup. Ya, sejak saat ini, Wang Huan menganggap Suling sebagai tujuannya,
bakat dan keuletan Su Ling membuatnya sangat menyadari mengapa Su Ling dapat membuat kemajuan begitu cepat dan mengapa Su Ling dapat menjadi lebih kuat di depan bakat lainnya. Mengetahui semua ini, Wang Huan menguatkan hatinya. Ia tahu bahwa ia harus bekerja lebih keras untuk mengimbangi Su Ling dan sebisa mungkin tidak ditarik terlalu jauh oleh Su Ling. Saat memikirkan hal ini, Wang Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam dan melihat ke arah genderang batu berwajah 9. Kemudian ia mengeluarkan pedang tanpa bayangan, melepaskan roh pedang di tubuhnya, dan membombardir genderang batu berwajah 9 itu terus-menerus dan maju mundur. Ini adalah hasil latihannya sendiri. Meskipun ia tidak dapat memainkan genderang batu berwajah 9 seperti Su Ling, ia sangat yakin bahwa ia dapat memainkan genderang batu. Setelah meninggalkan lantai 8, Su Ling memasuki lantai 9, yang sangat berbeda dari 8 lantai sebelumnya. Hanya ada satu patung di lantai 9. Patung itu terbuat dari perunggu. Su Ling pergi ke depan patung itu dan menatapnya sebentar. Baru kemudian ia menemukan bahwa ada jejak ki pedang di patung itu. Deng! Pada saat ini, proyeksi nihilistik tiba-tiba muncul tepat di atas patung itu. Ketika proyeksi nihilistik itu muncul, ancaman mengerikan muncul di ruang di lantai 9. Su Ling merasakan seluruh tubuhnya gemetar dan kakinya tiba-tiba bengkok. Tekanan yang sangat besar membuatnya sulit untuk mengangkat kepalanya. Dia dengan enggan mengangkat kepalanya, menatap proyeksi nihilistik dan berkata dengan heran, "Siapa kamu?" "Tuan Paviliun Wanjian." Proyeksi nihilistik itu perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Kamu bisa datang ke sini. Sepertinya kamu telah melatih keterampilan mengembalikan 10.000 pedang ke sekte." "Ya," Su Ling mengangguk. Meskipun dia baru saja memasuki Paviliun Raja Pedang untuk waktu yang singkat, dia juga mendengar Tetua Baiking menyebutkan pemimpin awal Paviliun Raja Pedang, yang merupakan pemimpin Paviliun Wanjian. Dia dulunya adalah orang yang sangat menakjubkan dengan ilmu pedang, yang tak tertandingi di dunia berdasarkan ingatannya di kehidupan sebelumnya. Su Ling juga memiliki sedikit kesan tentang Master Paviliun Wanjian. Namun, bagaimanapun juga, Master Paviliun Wanjian bukanlah seorang pahlawan di 9 hari dan 10 dunia, jadi Su Ling tidak memiliki kesempatan untuk bersaing dengannya. Sekarang, reinkarnasi dan kelahiran kembali, secara tak terduga terjadi secara kebetulan, tetapi itu juga takdir. Karena kamu dapat lulus ujian genderang linglong, itu menunjukkan bahwa kamu memiliki bakat untuk memperbaiki pedang. Kalau begitu, warisanku dapat diwariskan kepadamu. Master Paviliun Wanjian tersenyum. Dia hanyalah ilusi kehampaan. Dia seharusnya ditinggalkan dengan menggunakan metode rahasia setelah dia mencapai yang tertinggi. Kemudian, sebelum Su Ling berbicara, Su Ling segera merasakan bahwa ada gelombang besar informasi yang mengalir ke dalam pikirannya. Su Ling hanya merasakan sakit. Sesaat kemudian, dia menenangkan pikirannya dan memeriksa informasi di dalam pikirannya. Baru kemudian dia menemukan bahwa tidak ada keterampilan yang tak terduga yang diwariskan kepadanya oleh Master Paviliun Wanjian, tetapi persepsi Master tentang Kendo dalam hidupnya. Hanya itu, Su Ling menegaskan kembali bahwa tidak ada keterampilan, dan segera menatap Master Paviliun Wanjian dengan linglung dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Yah, itulah pemahamanku tentang Kendo seumur hidup. Jika kamu mewarisinya, kamu akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha di masa depan." Master Paviliun Wanjian mengangguk dan berkata, "Petik 2. Su Ling segera menunjukkan ekspresi tak berdaya. Mengenai persepsi Kendo, Su Ling telah menjadi seorang pria selama 2 generasi. Dalam kehidupan sebelumnya, dia juga merupakan orang yang kuat di alam tertinggi, dan dia juga adalah dewa tertinggi. Apakah kamu masih perlu berlatih Kendo melalui persepsi orang lain?" Itu lucu. Namun, karena Master Paviliun Wanjian memiliki niat baik, Su Ling tidak ingin berbicara terlalu banyak. Dia hanya dapat menerima warisan ini dari Master Paviliun Wanjian. Su Ling tahu bahwa jika warisan ini diserahkan kepada Luo Wushuang, itu akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kultivasi Luo Wushuang. Oleh karena itu, Su Ling telah memutuskan untuk memberikan warisan ini kepada Luo Wushuang saat ia pergi. "Leluhur, aku tidak tahu dari mana kalian berasal, api neraka." Su Ling bingung dan penasaran. Sebelumnya, ia menyerap ki misterius di kolam dan memadamkan tubuhnya dengan api, yang merupakan api neraka. Oleh karena itu, Su Ling sangat penasaran tentang dari mana Master Paviliun Wanjian mendapatkan api neraka.
Aku mendapatkan api itu di daerah terlarang perguruan tinggi Danwu, tetapi sangat disayangkan bahwa aku hanya mendapatkan seberkas. Master Pavilion Wan Jian menjelaskan, area terlarang di Akademi Danwu. Apakah api neraka api penyucian jatuh ke Akademi Danwu? Suling tertegun, tetapi dia yakin bahwa dia akan pergi ke perguruan tinggi Danwu untuk mencari tahu. Lagi pula, jika Anda bisa mendapatkan api neraka di api penyucian, Suling pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dalam perjalanan untuk mengolah Dandao. Apakah Anda punya pertanyaan lain? Tuan Wan Jian bertanya. Generasi muda sudah pergi, kata Suling. Kemudian, proyeksi Master Pavilion Wan Jian tersenyum pada Suling, dan kemudian menghilang. Ketika Master Pavilion Wan Jian menghilang, Suling berjalan menuju lantai 8. Ketika dia baru saja memasuki lantai 8, dia hampir terluka oleh pedang dingin. Pada saat ini, dia melihat Wang Huan. Ternyata pada saat ini, Wang Huan telah memasuki kondisi kultivasi tanpa pamrih. Pedang Qi menyapu dan membuat dampak yang gila. Wang Huan berada di pedang Qi dan membiarkan pedang Qi memotong tubuhnya. Di bawah serangan pedang Qi, ada banyak luka di tubuhnya yang tinggi. Tidak cukup, tidak cukup. Jika kamu ingin menjadi lebih kuat, kamu harus membayar lebih. Aku harus mengimbangi Suling. Wang Huan gila dan tidak mementingkan diri sendiri. Pedangnya naik turun di tangannya. Pedang Qi ada di mana-mana. Pedang itu sangat dingin dan ganas. Dia melepaskan pedang Qi seperti tak kenal lelah, lalu memukul drum batu di paling kanan. Sigu menyerap pedang Qi dan bangkit kembali untuk memotong Wang Huan. Suling memasuki lantai 8 dan tidak berani mengganggu Wang Huan dengan mudah. Dia tetap di sana dan menyaksikan Wang Huan berlatih. Dia belum pernah melihat kultivator gila seperti Wang Huan. Namun, Wang Huan memiliki caranya sendiri, dan Suling tidak dapat mengganggunya. Jika Wang Huan bersikeras mengambil jalan menghancurkan segalanya dengan satu kekuatan, Suling hanya dapat mendukungnya dan membantunya sebanyak mungkin. Pada saat ini, Wang Huan benar-benar memasuki keadaan tidak mementingkan diri sendiri. Tidak ada pedang bayangan di tangannya. Pedang itu naik turun. Pedang Qi pembunuhan yang dingin dan ganas melonjak keluar dari pedang bayangan dan menghantam permukaan drum batu dengan panik. Namun, drum batu, seperti pusaran tak berujung, langsung menyerap pedang Qi yang dipotong oleh Wang Huan, memperkuatnya beberapa kali dan memantul kembali ke Wang Huan. Namun, untungnya, Wang Huan memiliki pengalaman sebelumnya dan menghindar tepat waktu. Dia hanya terpotong oleh pedang Qi itu, dan sedikit darah mengalir keluar. Saudara Wang, lepaskan semua Qi misterius di tubuhmu, padatkan menjadi pedang Qi, dan kemudian pahami kalimat, pedang secepat guntur, Qi secepat naga, dan potensinya menjadi tanah longsor. Suling tetap di samping dan memperhatikan Wang Huan terus-menerus melepaskan Qi pedang untuk membombardir drum batu, tetapi drum batu itu tidak bergerak sama sekali. Oleh karena itu, Suling memutuskan untuk mengajari Wang Huan 1 atau 2. Selain itu, Suling telah memahami bahwa 10.000 pedang adalah milik sekte dan mengajarkan teknik pedang ini kepada Wang Huan. Wang Huan menuruti pemboman drum batu. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Suling, dia tertegun dan menyeka beberapa helai rambut halus di bagian bawah matanya. Namun segera, dia bereaksi dan dengan cepat melakukan apa yang dikatakan Suling. Pedang itu secepat guntur. 4 kata ini adalah untuk mengerahkan ilmu pedang Anda secara ekstrim dan membuat pedang menjadi ekstrim. Qi seperti naga yang berenang. Yang kita perhatikan adalah konsistensi Qi pedang kita sendiri. Dengan kata lain, kita harus mengendalikan Qi pedang kita sendiri dan membuatnya semulus naga yang berenang. Mengenai potensi tanah longsor, Wang Huan tidak memahaminya untuk sementara waktu. Pedang di tanganku tidak cukup cepat. Semangat pedang tidak cukup halus. Pedang harus lebih cepat. Semangat pedang harus lebih halus, dan hati dan pedang harus benar-benar menyatu. Wang Huan tampak sangat serius. Apa yang dikatakan Suling kepadanya layak untuk dipikirkan. Saat ini, dia melepaskan semua Qi misterius di tubuhnya dan mengembun menjadi pedang Qi yang luas di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia menari dengan pedang tanpa bayangan di tangannya. Kecepatan pedang semakin cepat, dan pedang Qi yang tajam berenang di sekelilingnya. Pedang, semakin cepat dan semakin cepat. Pedang Qi, semakin lancar. Wang Huan bermeditasi dalam benaknya pada kalimat terakhir, potensi menjadi tanah longsor. Pedang Qi di sekelilingnya menjadi semakin tajam, berangsur-angsur berubah menjadi cahaya,
dan kemudian mengembun menjadi potensi yang kuat dan menghilang tanpa jejak. Apa yang terjadi? Pikiran Wang Huan bergetar. Pedang Qi di sekelilingnya telah menghilang saat ini, tetapi ada momentum yang sombong, yang sepenuhnya lebih kuat dari pedang Qi sebelumnya. Saudara Wang, sekarang coba lagi untuk melihat apakah kamu bisa memainkan gendang batu. Su Ling tersenyum beberapa kali, menyipitkan matanya, menatap Wang Huan dan berkata. Wang Huan sangat bingung, tetapi dia tetap melakukan apa yang dikatakan Su Ling. Dia mengayunkan pedang tanpa bayangan di tangannya. Potensi yang mendominasi di sekitar tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Dia segera berteriak, maju. Pedang panjang di tangannya jatuh, dan potensi yang kuat jatuh dan memotong ke arah gendang batu. Mata Wang Huan membelalak, dan potensi itu tidak terlihat. Ketika jatuh, ledakan mengerikan itu terdengar lama sekali. Diikuti oleh suara, dong, genderang yang berat terdengar, dan waktu pun berbunyi. Wang Huanleng berada di tempat dengan wajah kosong. Baru saja dia benar-benar memainkan genderang batu. Dia terkejut melihat tidak ada pedang bayangan di tangannya. Kemudian dia tiba-tiba menoleh dan menatap Su Ling dengan heran. Dia berkata dengan rasa ingin tahu, apa keterampilan pedangku tadi? 10.000 pedang Dharma tertinggi yang aku dapatkan di lantai 7 adalah milik Paus. Su Ling berkata tanpa berpikir, teknik pedang itu lebih cocok untukmu. Mendengar ini, Wang Huan tercengang dan bahkan tidak bisa mempercayainya. Dia menatap Su Ling dan buru-buru berkata, hukum tertinggi adalah kesempatanmu. Kamu mengajarkannya kepadaku. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa, itu hanya keterampilan. Ayolah, Saudara Wang, sudah waktunya bagi kita untuk meninggalkan menara pedang. Su Ling tersenyum. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah orang yang kuat di alam tertinggi, hanya hukum tertinggi. Dia tidak menganggapnya sangat penting. Terlebih lagi, di tangannya, ada warisan Kaisar Suantian dan Formula Suantian, yang merupakan hukum bijak legendaris, yang jauh lebih kuat daripada hukum tertinggi. Sangat disayangkan bahwa Su Ling telah mengamati Suantian Jue sebelumnya. Berdasarkan kondisi kultivasi Su Ling saat ini, adalah mimpi untuk mengolah Suantian Jue. Jika saya ingin berlatih Suantian Jue, saya setidaknya harus mencapai prestasi alam Zenwu. Karena Suantian Jue sangat ketat dengan kekuatan fisik seni bela diri dan prestasi alam seni bela diri. Seni bela diri biasa bahkan membutuhkan alam Tianwu untuk berlatih. Namun, untungnya, seperti Kaisar Suantian Zun, saya adalah orang yang hanya memiliki banyak suandan tetapi tidak memiliki suangu. Memang benar bahwa saya berlatih Suantian Jue Anda bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Petik 2. Su Ling tersenyum. Dia tahu bahwa hal terpenting baginya saat ini adalah meningkatkan kekuatannya. Kalau tidak, dia tetap tidak bisa berlatih formula Suantian. Di kehidupan sebelumnya, Su Ling hanya berlatih sampai alam tertinggi dan tidak pernah memahami misteri hukum orang bijak. Di kehidupan ini, dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan hukum orang bijak. Tentu saja, dia ingin memanfaatkan kesempatan itu dan berusaha untuk menembus alam tertinggi dalam waktu dekat dan mencapai alam yang belum pernah dicapai di kehidupan sebelumnya. Wang Huan berdiri di samping Su Ling. Darahnya telah mengering. Melihat Su Ling tertegun, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Su Ling, ada apa? Oh, tidak apa-apa, hanya teringat beberapa hal lama. Su Ling berkata sambil tersenyum masam, ayo. Saudara Wang, penilaian lantai 8 menara pedang telah dipatahkan. Diperkirakan ada banyak orang yang menunggu kita di luar menara pedang saat ini. Ya, tanda seru. Lantai 8 menara pedang, di paviliun Raja Pedang, dan bahkan seluruh kekaisaran Lanxing, merupakan kesulitan yang terkenal. Bahkan Zhang Tianwen, kesayangan surga, gagal lulus. Sekarang, kamu lulus. Su Ling, saat kamu keluar, kamu akan mengejutkan seluruh kekaisaran Lanxing lagi. Wang Huan tersenyum dan berkata bahwa saat ini, dia sangat berterima kasih kepada Su Ling. Betapa mulianya hukum tertinggi, tetapi Su Ling mengajarkannya kepadanya hampir tanpa ragu-ragu. Dia benar-benar mengingat kebaikan seperti itu. Segera, Su Ling dan Wang Huan meninggalkan menara pedang bersama-sama. Kecepatan keduanya tidak cepat atau lambat. Wang Huan mengikuti Su Ling di belakangnya. Ketika Su Ling keluar dari menara pedang, dia melihat bagian luar menara pedang, yang telah lama diblokir. Wang Huan juga terkejut dengan pemandangan di depannya.
Sungguh mengejutkan bahwa penilaian Menara Pedang menarik perhatian semua murid eksternal dan internal dari seluruh paviliun Raja Pedang, serta para tetua dan instruktur. Melihat Su Ling dan Wang Huan berjalan keluar, Luo Wushuang dan tetua bergegas maju, terutama Luo Wushuang. Dia sangat senang melihat muridnya memasuki Menara Pedang dan mungkin orang yang memainkan genderang linglong. Dia bertanya dengan mendesak, "Su Ling, apakah kamu memainkan genderang linglong?" "Genderang linglong? Apakah itu genderang batu?" "Itu dimainkan oleh Wang Huan." Su Ling tertegun dan pura-pura tidak tahu mengapa. Dia berkata langsung, penampilan saudara Wang di Menara Pedang benar-benar luar biasa. Dia secara langsung memainkan 9 genderang batu. Mendengar ini, mata Luo Wushuang tiba-tiba menjadi gelap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Dia mengalihkan pandangannya dari Su Ling, menatap Wang Huan dan berkata, "Wang Huan, apakah kamu benar-benar memainkan 9 genderang yang sangat indah?" Saat ini, Wang Huan bahkan lebih bingung, jadi dia hanya ingin mengatakan bahwa dia tidak bermain, jadi Su Ling mencubit lengannya. "Saudara Wang, merupakan kehormatan besar untuk memainkan genderang yang indah. Apakah Anda ingin mendorongnya dengan sengaja?" Su Ling berkata sambil tersenyum. Tetua itu tetap di dekatnya, menatap Wang Huan dengan sangat serius dan bertanya, "Wang Huan, apakah Anda benar-benar memainkan genderang yang indah?" "Ya, ya," Wang Huan tersenyum pahit. "Apakah Anda mendapatkan warisan leluhur di lantai 9?" Tetua itu terkejut dan bertanya dengan cepat. "Ya, itu adalah hukum tertinggi." Wang Huan berkata langsung. Seluruh hadirin terkejut mendengar pernyataan ini. Wang Huan memperoleh dharma tertinggi di Menara Pedang. Jika disebarkan, pasti akan mengundang kecemburuan kekuatan lain. Bagaimanapun, betapa berharganya hukum tertinggi. Seperti kata pepatah, 1000 tahun adalah yang tertinggi, yang bukan omong kosong. Mendengar perkataan Wang Huan bahwa ia memperoleh dharma tertinggi, para tetua dan yang lainnya saling memandang, bergegas maju dan berkata kepada Wang Huan, "Jangan ungkapkan sepatah kata pun tentang dharma tertinggi. Mulai hari ini, kau akan menjadi salah satu murid inti paviliun Raja Pedangku." Hah, mendengar ucapan itu, Wang Huan tertegun dan berkata dengan heran, "Murid inti? Apakah aku murid inti?" Pada saat ini, Su Ling menghampiri Wang Huan, menepuk pundaknya dengan keras dan berkata sambil tersenyum, "Selamat, Saudara Wang, telah menjadi murid inti paviliun Raja Pedang." Wang Huan menatap Su Ling dengan heran. Di matanya, ia penuh dengan rasa terima kasih. Ia tahu bahwa jumlah murid inti sepenuhnya diberikan kepadanya oleh Su Ling. "Kau tahu, Wang Huan adalah putra Wang Po, dan Wang Po adalah pengkhianat terkenal di Kekaisaran Lanxing. Dalam hal ini, hanya sedikit orang yang mau menerima Wang Huan sebagai murid. Namun sekarang, semuanya berbeda." Su Ling berinisiatif untuk memainkan genderang yang indah dan memberinya penghargaan yang diwarisi oleh leluhurnya dari Menara Pedang, yang secara langsung mengubah posisinya di Kabinet Raja Pedang dan bahkan menjadi murid inti. Menjadi murid inti berarti dia dapat menggunakan sumber daya seluruh paviliun Raja Pedang sesuka hati. Di depan Menara Pedang, banyak murid terkejut ketika mereka mendengar bahwa Wang Huan telah menjadi murid inti. Sebelumnya, mereka sering mengejek Wang Huan, mengatakan bahwa Wang Huan adalah spesies liar dan bahkan mengutuk leluhur Wang Huan. Tetapi sekarang setelah Wang Huan menjadi murid inti, statusnya benar-benar jauh lebih tinggi dari mereka. Apakah mereka akan memiliki kehidupan yang baik mulai sekarang? Memikirkan hal ini, banyak murid luar biasa tidak dapat menahan napas, dan beberapa senyum sedih muncul di wajah mereka. Beberapa murid yang kurang ajar bahkan mengeraskan kepala mereka dan berkata, "Selamat kepada saudara senior Wang Huan karena telah menjadi murid inti."